Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rizdianti dengan NIM 215090501111052 dari Prodi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. Di video ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul artikel ilmiah saya adalah Faktor Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia atau IPM terhadap Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur. Struktur artikel ilmiah yang saya gunakan, yang pertama adalah judul, yang kedua yaitu abstrak, yang ketiga kata kunci, yang keempat pendahuluan, yang kelima kajian pustaka dan landasan teori, yang keenam metode penelitian, yang ketujuh hasil dan pembahasan, yang kedelapan penutup, dan yang terakhir adalah lampiran. Bagian selanjutnya adalah abstrak. Tujuan penelitian artikel ilmiah ini ada dua. Yang pertama adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia atau IPM, dan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia atau IPM terhadap pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Metodenya menggunakan metode penelitian kuantitatif, lalu hasilnya akan disajikan dalam bentuk grafik. Lalu manfaatnya adalah yang pertama bagi masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dalam berkontribusi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di daerahnya melalui 4 aspek IPM. Dan manfaat kedua bagi pemerintah, yaitu dapat diketahuinya perkembangan IPM dan pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Timur yang dapat dilihat melalui grafik. Selanjutnya adalah kata kunci. Kata kunci dari artikel ilmiah ini ada dua. Yang pertama adalah IPM dan yang kedua adalah pembangunan ekonomi. Selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Latar belakangnya adalah keberhasilan perekonomian di suatu wilayah tidak dapat terlepas dari pendapatan masyarakat. Kenaikan pendapatan masyarakat di suatu wilayah disebut pembangunan ekonomi. Tolak ukur capaian pembangunan ekonomi dapat dipengaruhi oleh indeks pembangunan manusia atau IPM. Selanjutnya ada rumusan masalah, terdiri dari dua rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja yang menjadi faktor dalam mempengaruhi nilai indeks pembangunan manusia atau IPM di suatu wilayah. Yang kedua adalah bagaimana keterkaitan antara indeks pembangunan manusia atau IPM dengan pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Selanjutnya adalah tujuan, terdiri dari dua tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu dan mempengaruhi berapa nilai indeks pembangunan manusia atau IPM di Jawa Timur. Yang kedua adalah untuk mengetahui keterkaitan antara indeks pembangunan manusia atau IPM dengan pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Timur. Selanjutnya bagian pendahuluan yang terakhir adalah manfaat. Manfaatnya yang pertama yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi sehingga masyarakat bisa meningkatkan kesadaran dan berkontribusi dari hal kecil untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di daerahnya yang bisa dilakukan melalui 3 aspek indeks pembangunan manusia. Lalu manfaat yang kedua adalah pemerintah bisa mengetahui perkembangan indeks pembangunan manusia atau IPM dan pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Timur yang dapat dilihat melalui grafik. Jika angkanya turun, pemerintah bisa melakukan evaluasi untuk peningkatan ke depannya. Bagian artikel yang kedua adalah kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Hakim pada tahun 2013 dengan judul Indeks Pembangunan Manusia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi IPM dengan menggunakan Error Correction Model atau ECM. Dan kajian pustaka yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Maulana dan Bowo pada tahun 2013 dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi terhadap IPM Provinsi di Indonesia pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan teknologi terhadap IPM dengan menggunakan data panel pada 33 provinsi di Indonesia selama 2007 sampai dengan tahun 2011. Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan terhadap penelitian yang saya lakukan ini. Kesamaan dengan penelitian pertama terletak pada topik yang diangkat, yaitu tentang indeks pembangunan manusia atau IPM. Sedangkan kesamaan dengan penelitian kedua adalah terletak pada pengaruh beberapa variabel yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia atau IPM, namun variabel yang saya gunakan berbeda dengan penelitian kedua. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama tentang indeks pembangunan manusia. Jadi menurut PBB pada tahun 1995 ada 4 unsur utama yang perlu diperhatikan dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan juga pemberdayaan.
Lalu menurut BPS pada tahun 2012, 4 unsur tersebut mempengaruhi aspek dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, antara lain angka harapan hidup yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan yang meliputi rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dimensi kehidupan layak yang meliputi kemampuan daya beli masyarakat, dan pengeluaran real per kapita per tahun. Landasan teori yang kedua adalah tentang pembangunan ekonomi. Jadi menurut Arsyad pada tahun 1999, salah satu indikator penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi mengandung makna yang berbeda. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan real per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai oleh sistem kelembagaan. Adapun pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Selanjutnya adalah bagian metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif deskriptif untuk mengetahui nilai indeks pembangunan manusia di Jawa Timur pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Dan metode kuantitatif korelatif untuk mengetahui hubungan antara indeks pembangunan manusia dengan pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Lalu data dan sumber datanya adalah data sekunder dan berasal dari Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, metode pengumpulan data adalah studi pustaka. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan secara objektif, serta menggunakan data dan kuantifikasi data. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya, dan biasanya dapat diperoleh dari lembaga pengumpul data lalu dipublikasikan kepada masyarakat. Contoh lembaga pengumpul data adalah Badan Pusat Statistik. Lalu yang terakhir adalah metode analisis data. Yang pertama, indikator indeks pembangunan manusia dihitung melalui beberapa rumus. Lalu selanjutnya, nilai indeks pembangunan manusia disajikan dalam bentuk grafik. Dan yang terakhir, indikator pembangunan ekonomi, yaitu kemiskinan dan ketenagakerjaan, disajikan dalam bentuk grafik. Selanjutnya adalah bagian hasil dan pembahasan. Rumusan masalah yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi nilai indeks pembangunan manusia. Dari perhitungan nilai indeks pembangunan manusia atau IPM bisa diketahui bahwa ada 3 indikator yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah umur harapan hidup atau UHH. Indeks ini menunjukkan dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan harapan bagi yang lahir bisa menjalani hidup lebih panjang. Selain itu juga mewakili tingkat kematian yang dilihat dari sisi harapan hidupnya. Yang kedua adalah indeks pengetahuan yang terdiri dari rata-rata lama sekolah atau RLS dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata lamanya waktu yang digunakan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal. Sedangkan harapan lama sekolah menunjukkan harapan atau perkiraan mengenai lamanya sekolah dalam tahun yang dilakukan oleh anak usia 7 tahun. Dan yang terakhir adalah indeks pengeluaran yang dinyatakan dalam pengeluaran real per kapita per tahun yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat setelah dilakukan perhitungan dengan memasukkan nilai umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran real per kapita yang disesuaikan, maka bisa didapat nilai indeks pembangunan manusia atau IPM. Bisa dilihat di gambar adalah grafik mengenai indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Dari grafik bisa dilihat bahwa indeks pembangunan manusia di Jawa Timur terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sampai tahun 2018, pertambahannya sekitar 0,5. Dan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Kenaikannya sebesar 0,7. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, indeks pembangunan manusia di Jawa Timur mengalami perlambatan kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni naik hanya sebesar 0,2. Dan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, kenaikannya sebesar 0,4. Berdasarkan data, kenaikan terendah terjadi tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Hal ini bisa terjadi karena adanya virus corona yang mulai memasuki wilayah Indonesia sekitar bulan Maret 2020. Sehingga jika dilihat dari faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Jawa Timur, maka ada kemungkinan bahwa umur harapan hidup mengalami penurunan paling drastis
karena virus corona telah menelan banyak korban. Kemungkinan lain penurunannya bisa disebabkan oleh banyak pelajar yang putus sekolah karena masalah ekonomi serta pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selanjutnya adalah contoh perhitungan indeks pembangunan manusia di Jawa Timur yang di sini diambil pada tahun 2020. Umur harapan hidupnya sebesar 71,3, harapan lama sekolahnya sebesar 13,19, rata-rata lama sekolahnya sebesar 7,78, dan yang terakhir adalah pengeluaran real per kapita yang disesuaikan sebesar 11.601. Selanjutnya disajikan tabel mengenai kriteria komponen pembangunan manusia yang berasal dari UNDP atau United Nations Development Program atau program pembangunan PBB. Di sini ada indikator komponen IPM beserta nilai minimum dan nilai maksimumnya. Lalu dari kedua tabel tersebut dimasukkan ke dalam rumus, sehingga dihasilkan nilai IPM sebesar 71,71. Di sini hanya contoh perhitungan nilai IPM di suatu tahun, yaitu tahun 2020, dengan wilayah di Jawa Timur. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang kedua, yaitu indeks pembangunan manusia mempengaruhi pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Jadi pembangunan ekonomi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sumber daya alam, kemampuan dalam penguasaan teknologi, kondisi politik, jumlah dan kualitas penduduk, kondisi sosial masyarakat, dan lain-lain. Indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di Jawa Timur dalam penelitian artikel ilmiah ini sebanyak 2 indikator saja, yaitu kemiskinan dan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kondisi sosial dan kualitas penduduk. Yang pertama adalah indikator kemiskinan. Garis kemiskinan atau GK menggambarkan pengeluaran minimum nilai rupiah yang diperlukan selama sebulan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Di bawahnya adalah grafik mengenai indikator kemiskinan yang ada di Jawa Timur pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Dari data dan grafik kemiskinan yang diambil dari laman Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur, persentase kemiskinan terus menurun dari bulan Maret 2016 sampai dengan September tahun 2019. Persentase kemiskinan mengalami kenaikan dari bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Maret 2020. Hal ini karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya ketika virus corona mulai memasuki wilayah Indonesia. Kemudian pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Maret 2021, persentase kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,6. Selanjutnya adalah indikator ketenagakerjaan. Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, yaitu disebut juga penduduk usia kerja yang bekerja atau yang memiliki pekerjaan namun dalam sementara waktu tidak bekerja dan pengangguran. Di bawahnya adalah grafik mengenai indikator ketenagakerjaan Jawa Timur pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur mengalami penurunan pada bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016. Dan pada bulan Februari 2020 sampai dengan pada bulan Agustus tahun 2020. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun Februari 2020, perbandingan antara jumlah yang bekerja dan pengangguran relatif sama. Sedangkan pada bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020, perbandingan antara jumlah yang bekerja dan pengangguran berbeda jauh dengan tahun sebelumnya, karena jumlah pengangguran sebesar 500 orang menjadi 1.300 orang dengan jumlah angkatan kerja yang menurun. Bagian selanjutnya adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, ada 3 indikator yang mempengaruhi nilai IPM. Yang pertama adalah indeks umur harapan hidup yang menunjukkan dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan harapan bayi yang lahir bisa menjalani hidup lebih panjang. Selain itu juga mewakili tingkat kematian yang dilihat dari sisi harapan hidupnya. Lalu yang kedua adalah indeks pengetahuan yang meliputi harapan lama sekolah atau HLS yang menunjukkan harapan atau perkiraan mengenai lamanya sekolah dalam tahun yang dilakukan oleh anak usia 7 tahun dan rata-rata lama sekolah atau RLS yang menunjukkan rata-rata lamanya waktu yang digunakan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal. Serta indikator yang terakhir adalah indeks pengeluaran atau standar hidup layak yang ditunjukkan melalui pengeluaran real per kapita per tahun yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat dalam periode tertentu. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu indeks pembangunan manusia atau IPM mempengaruhi pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Dari 2 indikator yang dapat mengukur pembangunan ekonomi yaitu kemiskinan dan ketenagakerjaan,
yang berkaitan dengan kondisi sosial dan kualitas penduduk, keduanya sama-sama menunjukkan peningkatan jumlah masyarakat miskin dan juga jumlah pengangguran pada tahun 2020. Dari pembahasan mengenai indeks pembangunan manusia di Jawa Timur, nilai IPM pada tahun 2020 mengalami perlambatan kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga IPM bisa mempengaruhi pembangunan ekonomi, begitu juga sebaliknya. Pembangunan ekonomi juga bisa mempengaruhi IPM. Bagian yang kedua dari penutup adalah saran. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang meneliti tentang pengaruh IPM terhadap pembangunan ekonomi dapat memperbanyak lagi jumlah indikator yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Karena semakin banyak indikator pembangunan ekonomi yang digunakan dalam penelitian, maka dalam pengambilan kesimpulan akan memberikan hasil yang semakin baik dalam menentukan hubungan antara IPM dengan pembangunan ekonomi dengan dilihat melalui grafik. Bagian yang terakhir adalah lampiran dalam artikel ilmiah ini. Yang pertama adalah tabel mengenai kriteria komponen pembangunan manusia. Lalu tabel yang kedua adalah mengenai indeks pembangunan manusia atau IPM di Jawa Timur pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Selanjutnya mengenai tabel mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan di wilayah Jawa Timur pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Dan yang terakhir, tabel mengenai jumlah angkatan kerja, baik yang bekerja maupun pengangguran di Jawa Timur pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Sekian presentasi mengenai artikel ilmiah saya yang berjudul Faktor Pengaruh IPM Terhadap Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.